Selamat datang di channel saya. Perkenalkan saya Hasan Fauzi, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Negeri 6 Kuningan. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini bermanfaat buat kita semua. Halo Pak Hasan. Apa kabar Bu Dina hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu Pak Dina. Hasan sendiri gimana? Alhamdulillah sehat Bu Dina. Alhamdulillah, Senang sekali saya bisa ketemu Bu Dina. Ini tadi Bu Dina, kebetulan saya mendengar nih Bu Dina katanya hari ini mau mengadakan coaching ya? Iya betul Pak. Dengan rekan atau dengan murid Bu? Dengan rekan. Dengan rekan ya Bu Dina. Nih kira-kira Bu Dina untuk melakukan coaching ini persiapan apa yang sudah Bu Dina siapkan nih untuk Oke, coaching hari ini? persiapannya mungkin dari waktu ya Pak ya. Jadi saya dengan Coach Bu Eti itu sudah sepakat kalau hari ini mau mengadakan coaching. Jadi mudah-mudahan dari coachingnya itu bisa berjalan dengan lancar Pak. Iya. Dan saya juga sudah menyiapkan beberapa pertanyaan sehingga nanti bisa menggali apa dari coach itu untuk menyebutkan tentang permasalahannya. Oh iya, baik Bu Dina. Nah Bu Dina, sebelum nanti Bu Dina melakukan coaching, saya mungkin ada yang akan sedikit didiskusikan, juga akan ada sedikit pertanyaan yang akan diajukan ke Bu Dina. Boleh ya Bu Dina ya? Boleh. Yang pertama saya akan mendiskusikan berkaitan dengan rubrik penilaian ya Bu ya, tentang rubrik. Jadi apakah nanti coach dan coachee itu melakukan kegiatan coaching itu sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian saya juga akan mengamati bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bu Nina. Dan jangan lupa juga nih Bu Dina dengan prinsip-prinsip coachingnya ya, diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi ya. Nah, sekarang pertanyaan Bu Dina ya. Pertanyaan yang pertama akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang kira-kira akan digali atau dikembangkan oleh Bu Dina pada coaching kali ini. Oke, seperti yang kita tahu ya Pak ya, kompetensi coaching itu ada dengan koordinasi yang aktif, kemudian dengan kehadiran penuh kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh coach kita. Kemudian saya juga akan mencoba membuat pertanyaan-pertanyaan supaya nanti bisa lebih mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh coach itu sendiri. Ya, berarti ada 3 ya Bu ya, kehadiran penuh, kemudian pengembangan pertanyaan ya. Nah dari ketiga itu kira-kira yang menjadi apa namanya tuh kompetensi yang spesifik yang akan dikembangkan oleh Bu Dina dalam proses coaching ini yang mana gitu ya Bu ya? Oke, sebenarnya sih awalnya pengen ketiga-tiganya ya Pak ya, Oh, namun saya akan lebih fokuskan kepada kehadiran yang penuh, lalu saya akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach nanti dengan baik, kemudian saya juga akan aktif memberikan pertanyaan, umpan balik, seperti itu Pak. Oh iya, jadi intinya mah Pak, kehadiran penuh ya Bu ya, kehadiran penuh sehingga dapat mendengarkan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan baik. Kemudian yang terakhir nih Bu Dina nih, kira-kira indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Oke, indikator itu berkaitan dengan harapan ya Pak ya. Harapannya sih coaching itu nanti bisa berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan ketika nanti coachingnya menyampaikan permasalahannya, saya bisa menanggapi dengan baik sehingga nanti muncul solusi dari permasalahan yang coach alami. Oh iya, terima kasih Bu Dina. Mungkin itu yang bisa saya diskusikan dengan Bu Dina pada siang hari ini. Nanti silakan Bu Dina melakukan coaching dengan Bu Eti ya, dengan Bu Eti. Dan mohon maaf nih Bu Dina, saya duduk di sini untuk mengamati proses coaching itu dengan mudah-mudahan nanti kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar. Amin. Mangga Bu Dina. Iya, saya minta izin Pak untuk memanggil. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga Ibu. Wah, Bu Eti kelihatan ceria nih. Iya, Gimana kabarnya Bu Eti? alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, Gimana ya. juga kabar Ibu? Alhamdulillah Bu Eti. Mohon maaf ini di sini ada Pak Hasan mau Iya. menemani kita. Iya, Karena Bu. beliau sedang mengamati kegiatan coaching kita hari ini. Oke, saya juga senang ada Pak Hasan di sini. Iya. Terima kasih Ibu waktunya ya. Iya. Bu Eti, terima kasih nih ya sebelumnya sudah menghubungi saya. Namun saya jadi penasaran nih kira-kira ada apa ya Bu Eti ya?
Ya, sebelumnya terima kasih juga Ibu atas waktunya hari ini. Pada kesempatan hari ini saya ingin membahas murid saya di kelas. Itu saya ada sedikit permasalahan. Kebetulan ada satu anak saya di kelas ini. Si anak tersebut tidak mau ditinggal sama sekali Bu oleh orang tuanya. Ketika anak tersebut ditinggal oleh orang tuanya, dia nantinya menangis Bu di dalam kelas. Seperti itu Bu. Oh, jadi anaknya tidak mau ditinggal ya Bu ya? Ya, betul sekali. Nah, dari permasalahan tadi yang Ibu Eti sampaikan, harapan apa emangnya Bu Eti dari anak tersebut? Jadi saya menginginkan si anak tersebut kemandiriannya bisa muncul Bu, tanpa didampingi orang tuanya di dalam kelas. Mungkin harapan saya seperti itu. Oh gitu ya. Kalau boleh tahu, kira-kira apa ya Bu ya faktor penyebabnya sehingga anak itu tidak mau ditinggal? Kalau menurut saya sih anak tersebut tidak mau ditinggal. Pertama faktornya yang paling pertama itu adalah dia belum bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Lalu dia juga belum bisa bersosialisasi juga dengan lingkungannya. Mungkin seperti itu Bu. Gitu ya. Jadi belum bisa bersosialisasi mungkin karena masih baru ya Bu ya. Iya betul Anak sekali. kecil juga gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan begini Bu tentang harapan Ibu yang tadi sudah Ibu sampaikan, kita asumsikan dengan angka ya Bu ya, misalnya angka 1 sampai 10. Nah, kira-kira target Ibu pengen di angka berapa nih sesuai dengan harapan Ibu? Oke, kemungkinan kalau misalkan di tahap ini saya masih di tahap di angka ke-6 gitu ya Bu. Saya sih menginginkannya full ya Bu di angka 10, tapi saya akan selalu berusaha. Saya tidak muluk-muluk di angka 10, paling saya berkisaran di angka 9. Oke, betul ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa sampai ke angka 9 ya Bu. Amin. Bahkan mungkin sampai ke angka 10 ya Bu ya. Oke. Kira-kira Ibu sudah punya rencana apa nih Bu untuk Oke. masalah Ibu? Oke, rencana saya yang paling pertama adalah saya akan menyiapkan kelas. Saya juga akan berdiskusi juga dengan rekan sejawat saya. Saya akan menata ruangan kelas saya agar si anak betah di dalam kelas. Lalu saya akan menyiapkan pembelajaran yang semenarik mungkin. Lalu saya juga akan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Lalu yang terakhir itu saya akan memajang hasil karya anak agar si anak itu memiliki jadi si anak tersebut bangga, wah hasil karya saya itu bisa dipajang dan bisa diterima oleh teman-temannya. Seperti itu Bu. Oke, bagus sekali itu Bu langkahnya ya, rencananya. Nah, seperti apa Bu nanti komitmennya? Kalau tadi disebutkan kan ada kolaborasi, komunikasi dengan rekan sejawat tadi ya. Nah, seperti apa Bu untuk menjaga komitmen itu biar bisa berjalan dengan baik? Oke, saya juga di awal sudah berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat saya. Komitmen saya itu akan melaksanakan secepat mungkin karena si anak tersebut butuh perhatian khusus mungkin. Terus saya juga akan melaksanakan kegiatan ini secara berkelanjutan karena tidak langsung si anak tersebut mau mengikuti gurunya di dalam kelas. Jadi kita harus tahap demi tahap itu. Ada stepnya ya Bu ya? Iya, harus ada stepnya. Iya, oke. Kalau misalnya Ibu sudah punya rencana seperti itu ya Bu ya, baik sekali tadi rencananya. Nah, kira-kira dalam kurun waktu berapa lama nih Bu Ibu mau mencoba melanjutkan rencana itu? Oke, ke waktu kemarin kan si anak tersebut sudah 2 minggu ya mengenal lingkungannya, dan besok insya Allah saya akan berkoordinasi dulu dengan ibu kepala sekolah. Setelah saya berkoordinasi, saya juga meminta izin menggunakan sarana prasarana untuk nanti menghias kelas agar si anak betah di dalam kelas. Saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya dalam mempersiapkan semuanya, termasuk dengan lingkungan sekolah, lingkungan kelas, dan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Oke, bagus. Keren banget ya Bu ya rencananya untuk waktunya juga sudah ada. Tadi saya jadi penasaran nih, kira-kira hasil dari rencana tindak lanjutnya itu nanti seperti apa gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti Ibu bisa ngobrol lagi ya kita Oke, siap, Bu. tentang hasil yang Ibu akan lakukan. Oke, ada yang mau disampaikan lagi Pak? Mungkin saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu juga, Pak Hasan juga
dengan saya membicarakan atau mendiskusikan masalah saya ini, saya sekarang menjadi lebih terbuka dan mendapatkan pencerahan bagaimana langkah saya selanjutnya untuk menghadapi permasalahan saya di dalam kelas. Oke, gimana Bu Eti perasaannya nih kalau kita sudah ngobrol begini? Ya, alhamdulillah saya sangat senang sekali karena saya mendapatkan solusi yang terbaik buat Oke, saya. baik kalau gitu. Baik, kalau tidak ada yang mau disampaikan lagi, terima kasih Bu Eti atas waktunya. Oke, Terima kasih sudah hadir di sini juga. Oke, terima kasih. Lain kali kita ketemu lagi ya. Oke, terima kasih buat waktunya. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama Bu Eti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas waktunya tadi sudah memperkenalkan saya untuk melihat Bu Dina dengan Bu Eti melakukan coaching ya. Iya. Baik sekali dari apa yang sudah dilakukan oleh Bu Dina dengan Bu Eti. Nah, sebelum penutupan Ibu, saya ada sedikit pertanyaan refleksi untuk Ibu agar nanti coaching selanjutnya juga bisa lebih baik lagi. Nah, pertanyaan yang pertama Bu, bagaimana tadi perasaan Ibu setelah melakukan coaching dengan Bu Eti? Oke, yang jelas senang banget ya Pak ya, karena tadi kegiatan coachingnya alhamdulillah berjalan lancar. Bu Eti juga sudah menceritakan permasalahannya dengan baik. Kemudian saya juga sudah menanggapi dengan baik. Alhamdulillah sudah ada solusinya tadi Pak dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Eti. Kemudian pertanyaan berikutnya Bu, yang sudah Ibu lakukan sebagai coach itu terkait indikator ketercapaian yang diinginkan itu seperti apa gitu? Menurut saya sih sudah sesuai Pak ya dengan indikator keberhasilannya tadi dilihat dari tadi coach sudah mulai menemukan ide-ide kreatifnya, langkahnya juga sudah ada, lalu yang aksi nyata yang akan dilakukan dari segi waktu juga tadi sudah disampaikan. Oke, Dina. Ini tadi saya selaku observer ya melihat percakapan Bu Dina dengan Bu Eti dalam coaching itu sangat bagus sekali, alurnya jelas sehingga Bu Eti sebagai coach juga bisa mengungkapkan apa-apa yang menjadi unek-uneknya lah kalau untuk dalam tanda kutip ya, sehingga kegiatan itu berjalan dengan baik dan juga bisa berjalan dengan alur tirta juga ya, yang seperti yang dalam prinsip-prinsip coaching. Nah, pertanyaan yang terakhir Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi kira-kira yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching pada hari ini? Oke, mungkin yang perlu saya kembangkan itu adalah tentang membuat pertanyaan-pertanyaannya Pak tadi yang pertanyaan-pertanyaan dulu buat supaya nanti si coach itu bisa menangani permasalahannya sendiri. Mungkin itu Pak. Oh iya, terima kasih Bu Dina. Semoga nanti ke depannya Bu Dina bisa lebih mahir lagi dalam melakukan coaching ya dengan coach-coach yang lain sehingga diperoleh nanti hasil yang maksimal. Demikian Bu Dina observasi yang saya lakukan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga. Mohon maaf juga apabila terganggu atau merasa ya kehadiran saya ini kurang berkenan di Bu Dina dan rekan-rekan yang lain. Iya, terima kasih juga tadi sudah melakukan pemantauan observer. Ya, Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam. Saya mohon pamit ya. Ya, sama-sama Ya, Pak. terima kasih. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia, Guru Penggerak.